Kita akan membahas wan prestasi dan sanksi hukumnya. Wan prestasi ya disebut juga dengan ingkar janji. Kita lihat apabila ada dua pihak, A dan B telah membuat perjanjian atau kontrak, kemudian si B tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati di dalam perjanjian itu, maka si B dapat dikatakan melakukan wan prestasi. Jadi wan prestasi yaitu tidak melaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak atau perjanjian terhadap pihak-pihak tertentu yang disebutkan di dalam kontrak. Di sini kita akan mengemukakan pengertian-pengertian wan prestasi menurut pendapat ahli hukum dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengertian yang paling dasar yakni menurut Kamus Hukum. Wan prestasi diartikan sebagai kelalaian, kealpaan, cedera janji ataupun tidak menepati kewajibannya dalam kontrak. Kemudian menurut pendapat seorang ahli hukum bernama M. Yahya Harahap bahwa wan prestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi. Atau dengan adanya wan prestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian. Kemudian kita coba melihat pendapat ahli hukum lain yang bernama Muhammad Saifuddin. Ia berpendapat bahwa wan prestasi adalah suatu keadaan dalam mana seorang debitur atau yang berhutang tidak melaksanakan prestasi yang diwajibkan dalam suatu kontrak yang dapat timbul karena kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri dan adanya keadaan memaksa atau overmark. Nah, itu dua ahli hukum yang kita rujuk untuk mendapatkan pengertian dari wan prestasi. Kemudian kita coba melihat ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni di dalam pasal 1238 yang isinya menyatakan, debitur dinyatakan lalai dengan suatu perintah atau dengan akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan itu mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Dari pendapat ahli hukum dan ketentuan pasal tersebut, maka untuk mengatakan seseorang melakukan wan prestasi atau ingkar janji, harus ada perjanjian atau kontrak terlebih dahulu yang dengannya tercipta hubungan hukum. Kalau tidak ada perjanjian atau kontrak, tidak akan seseorang dinyatakan wan prestasi karena tidak ada tercipta hubungan hukum. Kemudian untuk mengukur wan prestasi, adanya kelalaian ataupun kesengajaan dalam memenuhi isi perjanjian atau kontrak. Ketika pihak yang dibebani kewajiban tidak melaksanakannya sesuai isi perjanjian atau kontrak, maka dapat dinyatakan melakukan wan prestasi. Terdapat 4 macam perbuatan atau indikator sehingga seseorang dapat dinyatakan melakukan wan prestasi. Yang pertama, tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan. 2, melaksanakan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya. 3, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat. 4, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Jadi jelas 4 macam perbuatan tersebut adalah perbuatan yang menyimpang dari isi perjanjian atau kontrak sehingga seseorang dapat dinyatakan wan prestasi.
Sebagai contoh kasus misalnya PT Repot Semesta yang bergerak di bidang penambang emas telah menjalin kerjasama dengan sebuah perusahaan lain bernama PT Tommy Industri yang bergerak di bidang penampungan dan pemasaran emas. Jadi di dalam kontrak, PT Tommy Industri akan menampung dan memasarkan emas hasil tambang PT Repot Semesta ke pihak lain. Keduanya bersepakat menuangkan poin-poin kesepakatan ke dalam kontrak notarial yang dinamakan dengan kontrak penampungan dan pemasaran emas. Salah satu poin di dalam kontrak dinyatakan PT Tommy Industri harus membayar setiap emas hasil tambang PT Repot Semesta seharga Rp200.000 per gram secara tunai atau selambat-lambatnya 14 hari setelah PT Tommy Industri menerima emas tersebut. Kerjasama kedua perusahaan itu berjalan lancar selama sekitar 1 tahun. Beranjak ke tahun kedua, PT Tommy Industri tidak membayar harga emas yang telah diterima senilai 5 miliar rupiah. Telah diperingatkan beberapa kali baik lisan maupun tulisan, dan sudah 3 bulan berjalan PT Tommy Industri tidak membayar hutangnya. Nah, dengan contoh kasus tersebut dapat dikategorikan kasus wan prestasi yang dilakukan oleh PT Tommy Industri dengan korbannya adalah PT Repot Semesta. Mengapa bisa dikatakan kasus wan prestasi? Indikatornya sudah jelas, yakni yang pertama adanya hubungan hukum antara PT Repot Semesta dengan PT Tommy Industri. Tercipta karena adanya persetujuan yang dituangkan ke dalam kontrak penampungan dan pemasaran emas. Kemudian yang kedua, adanya kelalaian, yakni tidak melakukan apa yang telah disanggupi di dalam kontrak, di mana PT Tommy Industri tidak membayar uang sebesar 5 miliar rupiah dari harga emas yang telah diterimanya dari PT Repot Semesta. Nah, setelah kita mendapatkan pengertian tentang wan prestasi, maka tentunya bagi pihak-pihak yang melakukan wan prestasi ada konsekuensi hukum atau sanksi hukum yang bisa dikenakan kepada pelakunya. Untuk melihat sanksi yang bisa dikenakan kepada pelaku, dalam hal ini pelaku wan prestasi, maka kita dapat merujuk kepada pasal-pasal di dalam KUH Perdata. Di sini berhasil kita kutip ada 3 ketentuan pasal. Yang pertama pasal 1239 yang menyatakan tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga bila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Kemudian pasal 1243 isinya menyatakan penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Kemudian pasal 1244 KUH Perdata isinya menegaskan debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.
walaupun tidak ada itikat buruk kepadanya. Nah, berdasarkan ketiga pasal tersebut, maka secara normatif ada 3 bentuk sanksi yang bisa dikenakan bagi pelaku wan prestasi, yaitu memberikan penggantian biaya, membayar kerugian, dan membayar bunga. Untuk menuntut sanksi tersebut, maka sangat disarankan adanya bukti-bukti tertulis. Jika kita melihat kasus PT Repot Semesta dengan PT Tommy Industri, maka PT Tommy Industri dapat dikenakan sanksi hukum berupa memberikan penggantian biaya, membayar kerugian, dan membayar bunga. Hal ini tentunya harus berdasarkan bukti-bukti yang kuat, sehingga dapat ditentukan dengan pasti berapa nilai uang atau barang untuk sanksi yang dikenakan kepada PT Tommy Industri tersebut. Demikianlah, semoga dapat dipahami. Jika rekan-rekan ingin memberikan komentar, silahkan, dan apabila ada pertanyaan bisa dituliskan di dalam kolom komentar di bawah. Kami akan mencoba menjawab ataupun memberikan video-video untuk menjawab dari pertanyaan rekan-rekan sekalian. Sampai di sini, wassalamualaikum.